mereka Ba'alawi, mereka habaib adalah syirkun. Kaprok aduh. Jadi para pembegal nasab ini lebih cocok kita kasih nama Asrobi Aswaja rasa Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi amma ba'd. Teman-teman, di video ini kita akan menanggapi atau mereaction makhluk-makhluk langka yang muncul belakangan ini. Walaupun sebenarnya makhluk-makhluk langka ini sudah lama berkeliaran di Indonesia, hanya saja mereka baru muncul ke permukaan setelah adanya kisruh nasab ya teman-teman. Wama Koli. Kenapa saya sebut makhluk langka? Karena belakangan inilah baru kita saksikan bagaimana orang-orang pinter ya, dalam tanda kutip, itu berani ngegas ngomong ke sana ke sini, bicara masalah agama serampangan, ngutip Al-Quran, hadis, maqalah ulama, kemudian dimaknai dan ditafsirkan sendiri. Dan ini sangat memalukan sekali ya teman-teman. Iri ya. Azu. Oke, langsung saja teman-teman kita cek bagaimana videonya makhluk-makhluk langka ini. Sebenarnya banyak, cuma nanti akan saya buat beberapa bagian saja. Kita fokus kepada bagian-bagian yang akan kita komentari ya teman-teman sekalian. Satu, para habaib berani mendoktrin bahwa Pancasila adalah togut, Pancasila dianggap setan, Pancasila dianggap dajjal, Pancasila dianggap sebagai asnam berhala. Nah, pertama teman-teman, makhluk langka yang satu ini memfitnah bahwa habaib ini mendoktrin masyarakat, para muhibbinnya, bahwa Pancasila itu adalah togut, Pancasila adalah dajjal, Pancasila adalah setan, Pancasila adalah asnam atau berhala. Ya sebenarnya ini nggak perlu saya jelaskan ya. Kalau orang yang melek media kemudian memang terjun di dunia dakwah sejak lama, kita tahu bahwa faham yang semacam ini adalah faham HTI ya, Hizbut Tahrir Indonesia, dan ini sudah dibubarkan. Lah kok makhluk yang satu ini malah melemparkan hal-hal semacam ini kepada habaib. Ini hal yang terang benderang ya teman-teman sekalian. Aneh gitu. Dan ini fitnah yang luar biasa menurut saya. Dan gak habis pikir ya, kok bisa gitu di Konoha ini ya, makhluk-makhluk semacam ini dipelihara, dibiarkan gitu. Padahal ini kan jelas-jelas fitnah. Coba mana habaib yang mendoktrin bahwa Pancasila itu togut, Pancasila itu setan, Pancasila itu dajjal? Nggak ada teman-teman. Kalaupun ada, itu adalah oknum. Kalaupun ada, kita tahulah siapa habaib-habaib yang familiar di telinga kita, nggak pernah mengajarkan hal-hal semacam itu. Coba kita lanjut ya. Yang namanya Habib Lutfi katanya itu muncul dengan tulisan Maulana, pimpinan kita, pemimpin kita. Oh ini biang kiroknya, ini Lutfi ini biang kiroknya tidak boleh tertipu anak bangsa. Kenapa berani jelek-jelekin ulama, berani menghina rakyat, berani menghina wali, berani menghina presiden, berani menghina TNI Polri? Oh ini biang keroknya. Yang kedua, makhluk langka ini juga memfitnah Maulana Habib Lutfi bin Yahya sebagai biang kerok yang menghina rakyat, menghina Pancasila, menghina presiden. Aduh. Coba teman-teman tulis kolom komentar, kira-kira apa kata-kata yang cocok buat makhluk langka yang satu ini. Di dalam Sahih Bukhari radhiyallahu an, hadis yang ke-13, qalu an Abi Hurairah radhiyallahu an, para sahabat pernah menanyakan, ayul Islam afdal, ya Rasul, Islam yang mana yang paling utama, Islam yang mana yang paling berkualitas, Ba'alwi, habaib atau pribumi, habaib Ba'alwi atau wali songo, habaib Ba'alwi atau ulama Nusantara? Cek
betul? Kalau nggak digituan bahaya, anak bangsa bisa tertidur, anak bangsa bisa gagal paham. Sahabat, Islam yang mana yang berkualitas, Islam yang mana yang paling utama dan utama? Beliau menjawab, it'amut ta'am, ngasih makan. Sekarang kita logika bersama, ayo kita berpikir, itu baginda Rasul dengan tegas, Islam terbaik ngasih makan. Yang pas Pak Alawi yang ngasih makan atau yang dikasih makan? Nah, ini salah satu kenapa teman-teman saya bilang dia ini ya termasuk salah satu makhluk langka, tapi makhluk langka yang tidak harus dilestarikan. Dia mengutip hadis Bukhari, katanya nomor 13. Ini udah serampangan, tidak ada hadis Bukhari ya dengan nomor hadis 13 ini bunyinya semacam apa yang dia baca. Kemudian dia pakai hadis Nabi untuk mendikotomi, memecah belah masyarakat. Dia bilang Bahlawi atau Habaib yang lebih baik, atau pribumi, atau ulama Nusantara. Dia pakai hadis Nabi. Udahlah salah nomor hadisnya, sok-sokan bilang-bilang nomor hadis ya. Kemudian perawinya pun bukan Abi Hurairah. Hadis yang paling mendekati dengan yang dibacakan oleh makhluk langka ini adalah hadis riwayat Ibnu Umar, teman-teman ya. Di mana Rasulullah SAW ditanya oleh seorang laki-laki, ayyul Islam khair? Ya, Islam seperti apa yang baik? Bukan afdol gitu. Jadi ya gimana ya? Ya kita udah tahu, makanya saya sebut makhluk langka. Cuma harus kita luruskan karena masih banyak masyarakat awam yang percaya dengan makhluk-makhluk semacam ini gitu, teman-teman ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yut'imut ta'am. Bukan it'amut ta'am, tapi yut'imut ta'am. Dan ini nggak ada kaitannya dengan klan mana yang lebih baik gitu kan, kelompok mana yang lebih baik, nggak ada. Hadis ini menunjukkan bahwa kita fadilah atau keutamaan memberi makan orang-orang yang memang kelaparan, membutuhkan, teman-teman. Bukan untuk memisah-misah, mendikotomi bahwa kelompok mana yang lebih bagus. Kemudian dia ngasih analogi yang sangat lucu gitu ya. Coba katanya di Indonesia sekarang, Bahlawi ini ngasih makan atau dikasih makan? Dan dia bilang justru Bahlawi Habaib ini dikasih makan oleh Nusantara. La haula wala quwata illa billah. Lanjut teman-teman ya, ini yang paling pinter ini ya dari makhluk langka yang satu ini. Dia berani menyatakan di mana-mana yang bikin kisruh faktor agama, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir, betul nggak? Dikit-dikit musyrik. Sekarang Torekoh Pancasila menyatakan bahwa kala-kalanya ada di mereka klan Bahlawi. Bid'ah ada Bahlawi, syirik ada Bahlawi, kafir ada Bahlawi, betul? Ini juga hal yang terang benderang, yang suka membidah-bidahkan, yang bisa memusyrikan dan mengkafirkan itu bukan kelompok Habaib, bukan kelompok Bahlawi, tapi kelompok Wahabi, Mbah. Dan dia dengan berani menyebutkan bahwa Habaib inilah yang bid'ah, Habaib inilah yang musyrik. Ini kan lebih parah dari Wahabi malah, teman-teman ya. Jadi para pembegal nasab ini lebih cocok kita kasih nama Asrobi, Aswaja, rasa Wahabi. Karena mereka ini satu, serampangan di dalam menyajikan dalil. Kemudian yang kedua, dia serampangan di dalam menerapkan dalil itu sendiri, di dalam memahami dalil itu sendiri, di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Coba kita lanjut teman-teman. Ini yang bikin kisruh di mana-mana. Satu keluarga saling mengkafirkan gara-gara kena muhibin habaib. Antar daerah bikin rame-rame, mensyirikan, mengkafirkan, membid'ahkan, betul nggak? Rukun tidak ada karena dawir doktrin-doktrin mereka habaib. Kalau mereka berani menyesatkan, yang sesat sekarang adalah Habaib Bahlawi, betul? Sekarang saya balik, kamu tampil di Demak dengan tulisan Maulana, rubah. Bukan pimpinan kalian tuh jongosnya Indonesia, betul? Jangan kau hapusi umat, jangan kau hapusi anak bangsa hingga menjadi salah pandangan. Oh, sosok Maulana hadir, sosok pimpinan kita anak bangsa. Jangan tidur, kita lengah. Kalau dia berani menyatakan syirik, contoh sedekah laut, bahwa syirik yang sebenarnya adalah habaib, betul? Syirik yang sebenarnya adalah Bahlawi, betul?
syirik yang sebenarnya yang dipimpin oleh Lutfi bin Yahya, betul? Karena apa? Tidak nyembah Allah tapi nyembah jabatan, betul? Tidak nyembah Allah tapi nyembah penjajahan, betul? Tidak nyembah Allah tapi nyembah klannya, nyembah politik. Anak bangsa harus jelas, inna syirka la zulmun azim. Yang namanya syirik, menyekutukan Allah, berani menduakan Allah. Siapa? Mereka Ba'alawi, mereka Habaib adalah syirkun. Kita lihat ya teman-teman, bagaimana makhluk-makhluk langka ini mensyirikan Habib Lutfi secara spesifik, kemudian mensyirikan para habaib dan Ba'alawi secara umum. Dan ini fatal ya, fatal sekali. Dimana kita tahu hadis riwayat Imam Muslim, apabila ada seorang yang mengatakan kafir musyrik kepada orang lain, maka apabila tidak terbukti, maka kata-kata kafir musyrik itu kembali kepada dirinya sendiri. Dan dia sekali lagi berdalil dengan Al-Quran. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang luar biasa. Ya, kalau tim horeknya makhluk-makhluk langka semacam ini, mereka senang. Oh, nih loh guru saya, nih ustadz saya baca Quran, baca hadis, padahal diketawain semut ya.